setiap baris itu adalah elemen pertama yang memiliki nilai 1, kemudian dia jadi kalau misalnya ada matrik A, di mana matrik A itu berukuran M kali N, maka subruang Rn itu adalah subruang N itu kolom ya, yang direntang oleh vektor-vektor baris disebut, M itu kolom, N itu baris, atau terbalik, M itu baris, N kolom. Maka subruang Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris. Tapi intinya mudahnya beginilah. Kalau misalnya ini ada sembarang vektor A, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini ada subruang yang direntang oleh vektor baris, misalnya ini 1, 2, 3, min 1, itu disebut sebagai vektor baris. Kalau misalnya jadi min 1, min 2, min 1, 1, kemudian 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1 itu disebut sebagai vektor baris. Kemudian ini yang vertikal itu disebut sebagai vektor kolom. Kemudian jika suatu matrik U berada dalam bentuk baris eselon, maka vektor-vektor baris dengan satu utama, nah ini tadi kenapa ada yang nanya kenapa perlu baris pertama dikali dengan negatif 1 gitu ya, karena kaitannya dengan satu utama. Kalau misalnya negatif 1 itu bukan satu utama, jadi yang satu utama adalah 1. Maka vektor-vektor baris dengan satu utama membentuk satu basis untuk ruang baris. Dan vektor kolom dengan satu utama, jadi vektor baris dengan satu utama membentuk basis ruang, kemudian vektor kolom dengan satu utama itu membentuk basis ruang. Kita lihat yang langsung aja mungkin ya ke contoh realnya dalam sebuah matrik. Jadi ini ada matrik A, kemudian kita lakukan OBE pada matrik A ini. Di matrik A yang awalnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya kita lakukan OBE sehingga hasilnya menjadi ini. Dan terakhir dapat matrik eselon barisnya adalah ini. Nah, perhatikan yang pertama kita ingin tahu apa sih basis ruang kolom itu. Jadi dari matrik A ini kita lakukan OBE sehingga menghasilkan ini. Hasilkan 1, 2, 0, 1, hasilkan 1, 2, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan kolom pada matrik hasil OBE yang memiliki satu utama. Perhatikan kolom yang memiliki satu utama. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kolom 1, ini dia memiliki satu utama. Kemudian kolom 2, dia tidak memiliki satu utama. Jadi 1 iya, 2 ini tidak kan, karena dia tidak memiliki satu utama. Kemudian ini kolom 3 ini, satu utamanya ini. Jadi satu utama itu ini ya. Kemudian kolom 4 kira-kira punya satu utama nggak? Nggak ada kan, karena ini min 1 gitu. Jadi ini tidak. Jadi yang ada satu utama itu adalah kolom 1 dan kolom 3. Nah, kolom 1 dan kolom 3 pada baris matrik eselon baris itu kita kembalikan lagi. 1 itu sama dengan min 1, 1, 1, kolom pertama pada matrik asalnya. Kemudian 0, 1, 1 itu kolom ketiga, yaitu min 1, 3, 2. Jadi ini min 1, 1, 1, min 1, 1, 1, kemudian kolom ketiga min 1, 3, 2, min 1, 3, 2. Jadi ini dinamakan sebagai basis ruang kolom. Basis ruang kolom. Jadi tadi basis ruang kolom pada teorema adalah ini. Basis ruang kolom adalah kolom dengan satu utama. Tapi satu utamanya itu ada di matrik eselon barisnya. Kemudian basis ruang kolomnya ke vektor asal, ke matrik asalnya.
membentuk suatu basis. Maka vektor baris dengan satu utama membentuk basis untuk ruang baris U, dan vektor kolom dengan satu utama dari vektor baris membentuk satu basis ruang kolom dari U. Berarti ini basis ruang kolomnya berarti ada min 1, 1, 1, min 2, 3, 2. Jadi basis ruang kolomnya ada 2. Itu nih. Jadi kita bisa katakan bahwa dimensi basis ruang kolomnya ada 2. Yang pertama ada min 1, 1, 1, kemudian yang kedua ada min 1, 3, 2. Sampai sini paham untuk basis ruang kolom? Kalau ada pertanyaan silakan. Bu, saya bertanya, Bu. Jadi satu utama itu ini ya, Bu, yang memiliki nilai 1 dan lainnya 0 ya, Bu? Apa yang penting punya nilai 1, Bu? Bukan, satu utama itu adalah satu utama itu bukan yang penting memiliki 1 kemudian memiliki 0, bukan ya. Di pelajaran materi minggu lalu kita sudah belajar bahwa satu utama pada setiap baris itu adalah elemen pertama yang memiliki nilai 1, kemudian dia jadi elemen pertama yang memiliki nilai 1. Misalnya lihat pada kolom pertama, ini 1. Yes. Kalau misalnya di sini misalnya 2 atau di sini 3, ya dia tetap memiliki satu utama. Atau sebenarnya satu utama itu dilihat dari baris ya, bukan dari kolom. Misalnya, jadi kita lihatnya dari baris pertama. Dari baris pertama ini satu utamanya. Dia memiliki 2, 0. Mau di sini 3 dan seterusnya juga boleh. Kemudian kita lihat pada baris kedua, dia juga memiliki satu utama ini. Artinya setelah angka 0, dia memiliki 1. Maksudnya kalau misalnya di sini 0, di sini 2, jadi dikatakan bahwa baris 2 itu tidak memiliki satu utama, karena setelah 0 nilainya 2, bukan 1. Tapi ini 0, 0, 1, jadi baris kedua memiliki nilai satu utama 1. Kemudian, nah gimana kalau misalnya di sini contohnya, misalnya di sini contohnya 2, di sini 1. Berarti baris ketiga itu memiliki satu utama. Itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang barisnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang kolomnya. Jadi dari sudut pandang kolom, di sudut pandang kolom kita perhatikan kolom pertama. Oke, kolom pertama maka dia harus di sini satu utama berarti ini. Jadi karena dia pertama gitu ya, jadi sebelumnya itu tidak ada 0. Kalau misalnya di sini 2, maka dia dikatakan bahwa kolom pertama itu nggak memiliki satu utama gitu ya. Nah, kenapa kolom kedua tidak memiliki satu utama? Karena angka yang bukan 0 pada angka pertama bukan 0 pada kolom kedua itu 2, bukan 1. Makanya dia tidak memiliki satu utama. Kemudian kolom berikutnya, ini setelah 0 gitu ya, ini 1. Jadi angka pertama bukan 0 adalah 1. Jadi dia dikatakan memiliki. Kemudian kalau kolom keempat, ini kan sebenarnya min 1 gitu ya. Nah, kenapa min 1 ini tidak dikatakan satu utama? Ya karena dia negatif. Yang dikatakan satu utama itu kalau dia positif. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Tadi siapa Bisa, yang Bu. nanya? Bisa, Bu, saya, Bu. Oh, Bisa. Alia ya. Yang lain ada pertanyaan? Jadi, Bu, di, berarti semisal di bawah kolom kedua itu 1, Bu. Tapi kan atasnya 2 itu berarti nggak bisa dikatakan dia ini ya, Bu, ruang kolomnya, Bu. misalnya di sini 1, Iya, terus di atasnya tetap 2 gitu. di atasnya tetap 2. Tergantung kita ngelihatnya dari mana.
Kalau misalnya kita ngelihatnya dia dari kolom, jadi dia tidak bisa, karena angka pertama yang bukan nolnya adalah 1. Tapi kalau misalnya kita melihat dia dari sudut pandang baris, ini setelah 0 dia 1, ya bisa memiliki 1 utama. Bisa dipahami, Suyudi? Bisa, Bu. Makasih. Oke. Jadi basis ruang kolomnya ada 2 ya, ada min 1, 1, 1, ada min 1, 3, 2. Bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Lanjut ya.